Bapak Ibu sekalian semuanya, selamat malam. Mulai lebih dahulu dengan salam pelanggan ya. Jadi kalau saya katakan salam pelanggan, coba kita satukan teriakan kita, pelanggan puas, pelanggan loyal ya. Buat perusahaan-perusahaan yang sudah merayakan Hari Pelanggan Nasional, saya rasa ini sudah menjadi bisa dihafal oleh para frontlinernya ya. Supaya kita ada sedikit semangat, kita mulai ya. Salam pelanggan, pelanggan puas, pelanggan loyal. Bisa nggak sekali lagi? Salam pelanggan, pelanggan puas, pelanggan loyal. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kemal juga sudah mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir memang indeks kita kalau kita lihat mengalami penurunan. Misalnya 2 tahun yang lalu indeks kita secara total agregat dari hampir lebih dari 100 kategori dan kemudian mungkin melibatkan lebih dari 1000 merek dikumpulkan bersama-sama, kemudian di total indeksnya pada waktu itu kalau Bapak sekalian bisa melihat grafik tadi sekitar 3,95. Nah, kemudian turun dari 3,922 dan pada tahun ini indeksnya adalah 3,388. Kalau kita lihat penurunan ini sudah pasti memberikan gambaran kepada kita bahwa ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah perusahaan-perusahaan Indonesia semakin buruk, produknya semakin jelek, service quality-nya semakin menurun, atau kemungkinan kedua pasti ada sesuatu yang terjadi di pelanggannya. Pasti hanya ada 2 kemungkinan. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita ciptakan kualitas produk yang baik, kita ciptakan service quality yang baik, kita berikan pengalaman yang baik buat para pelanggannya, kemudian berlomba-lomba perusahaan melakukan seperti ini secara teoritis, ternyata pelanggan mestinya puas. Atau kemungkinan kedua, tadi saya katakan, kalau perusahaan-perusahaan ini ternyata melakukan sesuatu yang baik sepanjang tahun 2012-2013 yang menurut hemat saya sudah pasti karena dipicu oleh persaingan, dipicu oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan ingin bertumbuh. Dan saya lihat juga selama 2 tahun perusahaan-perusahaan Indonesia juga semakin inovatif. Pastilah perusahaan-perusahaan Indonesia sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Kualitas produknya diperhatikan, kualitas lainnya diperhatikan, demikian juga dengan aspek pricing ya. Mereka mencoba memberikan value yang terbaik buat pelanggan. Bila hal yang pertama sudah dilakukan dan kemudian kenyataan ternyata indeks kepuasan pelanggan secara overall secara nasional turun, berarti pasti gara-gara pelanggannya, bukan karena perusahaan. Pelanggan sudah melakukan yang baik, hanya saja pelanggannya. Perusahaan sudah baik, pelanggannya ternyata meminta lebih tinggi lagi. Hanya kecepatan improvement, kecepatan peningkatan kualitas layanan dan kualitas produk tidak sebanding dengan kecepatan peningkatan daripada harapan pelanggan. Rasanya simple sekali. Satisfaction dari bahasa Latin yaitu satis facere. Artinya satis melakukan sesuatu, facere adalah kecukupan. Maka satisfaction adalah proses pemenuhan kebutuhan, proses pemenuhan harapan, simple. Dan dari sini kita bisa melihat keyakinan kita, dan saya yakin juga majalah semua ya. Nanti kalau Bapak sekalian sudah membaca majalah ini, saya yakin Bapak sekalian pasti akan melihat begitu banyak tulisan yang menunjukkan memang pelanggan yang sudah berubah dan perusahaan-perusahaan ternyata tidak mampu mengejar kecepatan perubahan daripada harapan pelanggan. Salah satu kegunaan internet yang sering saya masih lakukan adalah terutama untuk booking hotel misalnya. Saya masih ingat kebiasaan seperti ini sudah saya lakukan sejak 10 tahun yang lalu. Saya paling gemar membuka TripAdvisor misalnya, karena itu merupakan salah satu review terbaik. Dan menurut saya TripAdvisor sudah tidak pernah bohong ya. Saya senang membaca reviewnya dia. Kalau bepergian di luar negeri, entah di Eropa, di Amerika, di Asia, Anda bisa membaca TripAdvisor dan hampir semua hotel-hotel direview oleh TripAdvisor. Dan biasanya sungguh skornya luar biasa apa yang dilakukan oleh TripAdvisor. Biarpun hotelnya tidak terkenal misalnya, kalau reviewnya bagus, most likely pengalaman saya 95% kalau hotelnya bagus. Tapi akibat keseringan saya membuka booking.com, agoda.com, gta.com, axiarum.com, dinere.com dan banyak com-com yang lain, saya mulai mengerti begitu banyak hotel-hotel di seluruh dunia. Dulu saya punya pemikiran bahwa Ritz-Carlton itu bagus, dia sudah punya pemikiran bahwa Westin itu bagus, saya pikir Sheraton itu bagus, Marriott itu bagus, dan hotel-hotel lain yang terkenal bagusnya. Begitu kita melihat reviewnya, kadang-kadang terpengaruh, amazing ternyata.
Ternyata masih banyak orang tidak puas sama Ritz-Carlton misalnya. Banyak orang tidak puas dengan Intercontinental misalnya, dengan Crown misalnya, dengan Sheraton. Dan semakin banyak hal-hal seperti ini sudah pasti mengubah persepsi kita. Dan saya yakin salah satu contoh, Pak Kemal tadi sudah menggarisbawahi keterbukaan informasi. Dan sekarang ledakan informasi yang luar biasa. Pelanggan-pelanggan sangat dipenuhi dengan informasi. Dulu kita mencari informasi 10 tahun yang lalu masih relatif cukup sulit. Sekarang kebiasaan kita adalah membuang informasi, bukan mencari informasi lagi. Jadi lebih banyak detik yang kita keluarkan untuk membuang informasi, itu yang ditangkap oleh Google. Karena banyak orang membuang informasi, ada ketik keyword yang terlalu banyak keluar. Karena terlalu banyak keluar, Anda kemudian melakukan filtering, searching dengan keyword yang semakin bagus supaya informasi yang nggak berguna itu keluar. Makanya Google menangkap peluang seperti itu, dia menghasilkan uang banyak dengan cara bukan hanya mencari informasi, tapi bagaimana cara membuang informasi pada dasarnya. Itu membuat ledakan uang yang dilakukan. Nah, kembali ke cerita tadi, saya yakin hal-hal seperti ini, conversation semacam ini, sentimen-sentimen juga seperti ini, review semacam ini, ternyata juga menghasilkan ketidakpuasan. Baik namanya kepuasan atau ketidakpuasan adalah persepsi. Jadi bukan hanya pengalaman saja yang membuat kita puas atau tidak puas, tapi persepsi yang diciptakan di komunikasi juga membuat kita bisa puas atau tidak puas. Bulan lalu di Journal Marketing, salah satu jurnal terbaik dalam bidang marketing, ada satu artikel yang membahas seperti ini. Dan memang tepat sekali. Setelah dia melakukan review terhadap kajian terhadap review terhadap review. Jadi dia melihat apakah review daripada pelanggan, review dari customer, entah hotel, entah airline, entah perbankan, entah finance yang lain, entah consumer program, semua review yang dibaca oleh pelanggan itu menciptakan kepuasan tidak puasan. Jawabannya yes pasti. Dan saya yakin terutama di Indonesia karena sosial medianya relatif masih muda, kan? Hasil daripada percakapan sosial media yang saya lakukan dengan platform MediaWave, sister company daripada Foxit, saya melihat ternyata di Indonesia selama 2 tahun ini sentimen negatifnya relatif masih besar. Rupanya sosial media di Indonesia digunakan ajang untuk mengkritik, ajang untuk memberikan keluhan, ajang untuk memberikan komplain. Itu terjadi karena bangsa kita adalah bangsa yang agak tertindas. Keluarga kita adalah keluarga yang mendidik anak-anak supaya tidak boleh banyak berbicara. Maka sosial media adalah tempat di mana ada ledakan terutama teenager. Sekarang mereka bisa menulis sesuatu. Dulu tidak boleh mengkritik, sekarang dia bebas mengkritik. Dulu tidak boleh mengeluh, sekarang saya ingin mengeluh. Maka tidak mengherankan sosial media di Indonesia sentimen negatifnya relatif cukup besar dibandingkan dengan negara-negara maju. Di negara-negara maju banyak kata-kata pujian. Orang-orang Indonesia pelit pujian, tapi pandai mengeluh. Nah, kurang cepat, kurang begini, dilentarkan di Twitter. Jadi sentimen negatif di negara kita, sumpah, serapah, komplain, keluhan di negara ini termasuk yang tertinggi. Kenapa? Karena kita bukan bangsa, waktu kita menjadi keluarga waktu kecil, tidak dididik penuh dengan pujian. Kita banyak ditekan orang tua kita yang tidak punya pendidikan. Sehingga pada eranya kita banyak ditekan oleh guru-guru kita yang mengajarkan dengan melalui communication. Kita sudah dibentak oleh guru-gurunya. Pada saat kita merdeka, punya pekerjaan, punya income, punya Twitter, kita bisa menulis sesuatu. Kan? Apalagi saluran keluar di Indonesia yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan juga relatif tidak banyak. Dan itu menurut juga saya punya keyakinan sentimen negatif yang besar ini juga mempengaruhi angka kepuasan pelanggan. Bapak sekalian, nanti saya akan bahas sedikit di slide terakhir, tapi perkenankan saya masuk ke slide kedua. Di slide kedua sekalian bisa lihat, kalau kita melihat secara umum dari angka-angka yang menghimpun indeks kepuasan pelanggan secara nasional, kita lihat ada 4 hal ya. Jadi seluruh indeks kepuasan setiap merek, tadi ada kawan dari salah satu perusahaan menanyakan kepada saya dengan bagaimana membentuk komponen kepuasan pelanggan yang ditulis oleh majalah Swahili. Ada 4 komponen. Pelanggan itu adalah pelanggan yang menghasilkan quality satisfaction. Dia puas dengan produk dan layanan yang Bapak sekalian hasilkan. Yang kedua, dia puas value satisfaction, sesuai dengan harganya, dia merasakan mendapat value yang bagus. Dan yang ketiga, selain quality, perceived best adalah keyakinan. Dan dia telah memilih yang terbaik dan dia punya keyakinan di antara merek-merek lain. Ada perceived best, dia yakin saya sudah menggunakan Garda Auto karena semuanya pakai seragam, jadi saya jadi teringat Garda Auto ya. Dan kemudian kita sudah punya keyakinan, tadi ketemu sama Prudensial ya, ketemu dengan Bapak Garuda juga, punya keyakinan saya sudah menggunakan Garuda dan terbaik, mudah-mudahan tidak ada Air Asia di sini. Nah, dan saya sudah menggunakan Prudensial, mudah-mudahan tidak ada asuransi lain, maafkan saya. Dan kemudian saya sudah menggunakan merek yang
Tapi komponen keempat adalah expectation score, ada keyakinan dia, confident dia. Dan di masa mendatang, merek yang saya gunakan akan memberikan kepuasan yang masih sama atau lebih tinggi lagi. Dan dari sini kalau Bapak sekalian melihat ternyata angka expectation score-nya relatif paling rendah. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah mulai agak kurang yakin. Benar tidak merek-merek yang disebutkan tadi, atau merek yang saya sudah gunakan, yang sudah saya beli, itu akan memberikan kepuasan yang cukup baik di masa mendatang atau tidak? Dan ini memberikan sinyal. Sangat mungkin tahun depan juga masih bisa mengalami penurunan kembali. Sangat mungkin. Nah, kalau sekalian, mari kita lihat beberapa industri berikut ini. Di slide ketiga, kalau dari total tadi Pak Kemal sudah menyebutkan sebagian besar industri turun. Tapi paling tidak saya membagi dua golongan. Ada beberapa industri memang dari sononya, dari dulu selalu memberikan kepuasan yang cukup tinggi. Tapi ada juga yang berubah. Nah, makanya selama 15 tahun ini kita crazy dengan kepuasan pelanggan, kita melakukan ISA. Ya, masih ingat bersama-sama Pak Kemal 15 tahun yang lalu di satu pesta yang sederhana kita memulai dengan ISA, Indonesian Customer Satisfaction Award, relatif agak lebih kecil. Dan kemudian kita melakukan survei. Buat kita mudah-mudahan survei ini memberikan trigger yang luar biasa. Saya masih ingat waktu itu misalnya beberapa industri, terutama industri telekomunikasi termasuk yang rendah. Nah, ada beberapa industri kemudian yang relatif cukup bagus. Kalau kita lihat secara overall, ini 5 industri yang relatif kepuasannya tinggi. Jadi kalau Bapak sekalian masuk dalam industri otomotif, Bapak sekalian masuk dalam industri banking atau finance, kemudian telekomunikasi, kemudian home appliance, itu termasuk industri yang memang indeks nasional tinggi. Jadi bagi pemain baru misalnya, kepuasan pelanggan belum tentu menghasilkan loyalitas, kepuasan pelanggan belum tentu serta-merta menghasilkan penjualan. Tapi kepuasan pelanggan di satu sisi pasti merupakan barrier yang terbaik supaya pemain-pemain baru tidak melakukan penetrasi terhadap pelanggan-pelanggan kita. Jadi itulah sebabnya kalau di dalam dunia otomotif, pemain baru tidak mudah mendapatkan share-nya, tidak mudah menciptakan kepuasan pelanggan. Karena kepuasan pelanggan di industri otomotif ini termasuk relatif tinggi. Dan dalam konteks ini adalah merupakan kalau di Indonesia ternyata yang tertinggi bersama-sama dengan banking. Orang tidak puas sama bank, dengan mudah mereka kemudian pergi ke bank lain. Dan akhirnya menciptakan satu equation di mana rata-rata mereka sudah sangat happy. Dan memang dua industri ini termasuk industri yang sangat concern terhadap kepuasan pelanggan, maka menghasilkan industri seperti ini. Kalau slide berikutnya ada 5 industri berdasarkan ranking 6 sampai ranking 10. Bapak sekalian bisa melihat beberapa industri yang ranking yang bawah, itu termasuk food and beverage, termasuk farmasi. Nah, ini terjadi kenapa? Baru konsumen juga merasakan tidak terlalu puas dengan dunia farmasi. Kadang-kadang informasinya tidak terlalu jelas misalnya, ya. Dan kadang-kadang menciptakan kepuasan semu. Banyak juga pelanggan-pelanggan itu puas karena apa? Tidak ada informasi. Dia puas dasarnya 100% karena persepsi. Nah, bukan karena pengalaman yang bisa dievaluasi. Memang kadang-kadang perusahaan-perusahaan itu dia menikmati kepuasan sementara seperti ini. Jadi artinya apa? Mungkin sedikit vulgar kita mengatakan bahwa kepuasan ini terjadi karena customer ini masih bodoh. Customer itu tidak mengerti informasi. Yang penting diciptakan komunikasi yang bagus, akhirnya terjadilah kepuasan karena dampak daripada komunikasi. Bukan karena pengalaman dan dari hasil evaluasi sesungguhnya terhadap actual quality daripada produk maupun lain yang diberikan oleh perusahaan. Nah, ternyata kalau kita lihat inilah industri, maka tidak mengherankan di dunia farmasi misalnya food and beverage, pemain-pemain baru relatif lebih mudah berdatangan karena memang ada gap ketidakpuasan yang terjadi di industri ini. Ini salah satu sumbangsih apa yang dilakukan oleh majalah Swat bersama dengan Frontier supaya kita bisa melihat setiap industri. Kita berharap data 15 tahun ini memberikan gambaran yang baik. Paling tidak ini merupakan survei yang bukan hanya di Indonesia, mungkin survei yang jelas lebih panjang daripada survei kepuasan pelanggan di hampir seluruh dunia. Ya. Jadi sebenarnya perlu ada apresiasi buat SWOT juga. 15 tahun menyaksikan itu survei terpanjang di dunia. Saya tidak tahu, tapi American Customer Satisfaction Index justru tidak sepanjang ini sebenarnya. Ya. Di Eropa saya yakin beberapa negara belum sepanjang ini. Di Singapura baru mulai sekitar 5-6 tahun yang lalu. Itu pun karena disumbang oleh pemerintahnya 1 juta Singapura dolar ya.
Saya pernah pergi ke SMU ketemu profesornya, wah enak ya pemerintah Anda. Kalau di Indonesia, riset sendiri, biayai sendiri, terbitin sendiri, jual sendiri. Kalau di sana, risetnya di granted, wah lebih enak kalau buat orang kreatif hidup di Singapura atau di Amerika ya, butuh banyak dana. Ketika saya ketemu sama Klaus Cornell di Michigan Ann Arbor, saya pergi ke Detroit, saya ketemu profesor ini, saya baru tahu juga, oh ternyata semua dananya disumbang sama pemerintah Amerika ya. Nah, makanya di sini banyak sekali rakyat yang tidak puas sama pemerintahnya ya. Harus berusaha sendiri ya. Di negara-negara begitu banyak pemerintah yang memberikan dukungan seperti ini. Next please. Bapak sekalian, 2 slide terakhir kalau kita lihat, mari kita lihat fenomena e-satisfaction. Dan survei yang dilakukan oleh American Customer Satisfaction ternyata juga menunjukkan bahwa kepuasan terhadap e-business atau e-commerce dan social media termasuk yang rendah dan menurun pula. Kepuasan terhadap Facebook ternyata cuma sekitar 63. Kepuasan tertinggi adalah Google. Kepuasan terhadap Pinterest misalnya juga tidak terlalu tinggi, dan kepuasan dengan sosial media lain relatif juga tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya kita lihat teknologi digital yang hebat seperti ini, mereka sendiri ternyata juga tidak mampu memuaskan. Kenapa? Anda berhadapan dengan smart customer, luar biasa. Memang teknologi yang bagus. Banyak orang tidak puas dengan e-business, itu salah satunya karena iklan. Wah, ini menjadi satu kontroversi yang luar biasa buat e-commerce. Di satu sisi mereka membutuhkan, terutama portal news misalnya, dia butuh iklan, baru buka detik.com, bukan berita yang dibaca, tapi kita disuruh skip dan close lebih dahulu kan ya. Nah, tiba-tiba. Tapi kalau tidak ada seperti itu, juga tidak ada iklannya. Nah, itulah dilematis. Makanya banyak juga ketidakpuasan e-business di Amerika atau portal maupun e-commerce karena terlalu banyak iklan-iklan misalnya. Tapi satu hal yang luar biasa adalah kepuasan terhadap teknologi digital sendiri pun ternyata yang paling rendah dibandingkan industri lain. Maka nggak menyenangkan, kuesionya sekarang, bagaimana dampak sosial media terhadap kepuasan industri lain ya. Kalau kita lihat penurunan kepuasan pelanggan di Indonesia, kalau Anda bagi orang-orang yang digital dan non-digital, baru ketahuan Pak memang. Mereka yang digital, kepuasannya memang lebih rendah. Dan mereka relatif muda, kepuasannya memang lebih rendah. Jadi sudah memberikan gambaran, tadi seperti Pak Kemal yang sudah streskan, bahwa di era digital ini, justru orang dulu berharap, ada teknologi digital, ada satu digital yang akan mempercepat transaksi Anda. Ada sosial media memberikan informasi, tapi itu pedang bermata dua justru. Dan gara-gara itulah, maka kepuasan pelanggan most likely merupakan salah satu faktor yang menurunkan indeks kepuasan pelanggan di Indonesia. Sederhana sekali. Nah, tadi saya katakan kalau dibelah dua, mereka yang digital dan non digital, terhadap kepuasan yang digital customer relatif lebih rendah. Kita melihat sudah pasti sebagai contoh social media impact. Saya batasin dulu digital dalam konteks social media. Karena Indonesia adalah negara yang penuh dengan social media ya. Kalau kita bicara internet, negara kita bukan negara yang produktif. Mungkin beberapa e-commerce, baru beberapa seperti Zalora, mungkin yang Lazada yang bisa memberikan ujung giginya ya. Bagus.com cukup bagus, tapi mungkin dari segi revenue streamnya masih tanda tanya besar. Kalau kita lihat social media impact terhadap kepuasan pelanggan, kita lihat sudah pasti kita menghasilkan pelanggan-pelanggan yang semakin cerdas, semakin terinformasi. Saya yakin pelanggan-pelanggan seperti ini sudah pasti mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik dengan informasi yang luar biasa. Dan akibatnya sederhana. Poin yang kedua, memang terjadi kenaikan harapan pelanggan. Semakin saya banyak tahu, semakin saya mengerti terhadap produk dan pelayanan, semakin saya mengerti apa artinya kualitas daripada satu layanan transportasi misalnya. Semakin saya berpengalaman, semakin saya belajar mengenai apa yang dikatakan oleh pesaing, belajar mengenai apa yang dikatakan promis daripada perusahaan, belajar dari pelanggan lain, harapan saya semakin meningkat, sederhana, dan itulah yang membuat kepuasan pelanggan menjadi sesuatu yang lebih sulit. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, dan saya katakan tadi di depan, bahwa di Indonesia ini relatif ternyata Twitter dan Facebooknya bernada banyak hal-hal yang berhubungan dengan negatif. Tapi saya berharap itu karena kemerdekaan yang diperoleh mereka 2-3 tahun pertama, tidak bisa mengeluh, ada perasaan bangga luar biasa secara saya menjadi manusia merdeka. Tidak bisa menulis, tiba-tiba bisa menulis. Dulu tidak pernah foto, sekarang narsis dengan Instagram yang diputar-putar ke sana kemari dan di-sharingkan.
Dulu tidak bisa menceritakan apa yang dimakan, sekarang setiap kali dimakan terus dipotret dan dirubah statusnya dengan makanannya. Nah, dia memberitakan kepada orang-orang bahwa makan pagi saya seperti ini, makan siang seperti ini, dan makan malam saya seperti ini. Jadi ada beberapa orang berubah statusnya sesuai dengan apa yang dia makan di depannya. Ya, cepret langsung statusnya berubah. Itu kebanggaan yang luar biasa, kemerdekaan. Nah, dulu sulit mengatakan kepada orang lain apa yang saya makan. Kenapa? Karena sebagian besar mungkin hari-harinya diisi dengan Indomie. Nah, tiba-tiba sekarang ada makanan yang lebih eksotik yang bisa saya ceritakan kepada orang lain. Dan kemudian kemerdekaan seperti itulah sudah pasti. Dan sentimen sehingga kalau kita conversion sekali lagi, nah, saya punya keyakinan. Kemarin saya melakukan pengukuran terhadap 1000 merek, hampir 1000 merek di Indonesia. Percakapan lewat Twitternya, percakapan lewat Facebooknya, maupun di YouTube-nya, maupun di blognya, maupun di portal-portal news, ternyata negatifnya, bahkan beberapa industri, negatifnya lebih besar dari positifnya. Tapi keyakinan saya adalah, tadi jam 3 sore saya tanya sama staf saya, apa sekarang conversion negatif dalam dunia perbankan? Yang menarik adalah hasil temuannya. Ternyata dibandingkan 6 semester pertama dan semester kedua, conversion negatif dalam dunia perbankan khususnya, yang negatifnya sudah jauh banyak. Saya masih ingat 2-3 tahun lalu banyak beberapa bank bertanya kepada saya, apa benar kalau kita punya Twitter account sesuatu yang baik, bukannya akan komplain terus-menerus? Saya yakin tidak pernah saya kehilangan kepercayaan diri untuk mengatakan jauh lebih bagus Anda harus punya Twitter account, Anda punya Facebook. Hadapi komplain tadi, hadapi komplain. Paling tidak gunakan 2 kata sakti: terima kasih atas masukannya dan mohon maaf. Nah, terus terima kasih, komplain terima kasih, mohon maaf udah. Dan orang Indonesia itu termasuk bangsa yang emosional. Biasanya kalau emosional itulah bangsa yang pemaaf ya. Maka orang Indonesia itu apapun pasti lupa dan sangat pemaaf. Makanya kalau mau jadi presiden, harus cari figur yang membuat kita tuh merasa ada empati gitu ya. Karena kita tuh sangat emosional. Kita kadang-kadang suka marah, tapi kadang-kadang kemarahannya bisa turun dengan gampang. Kemarahan bisa ditukar dengan segelas air saja dan cukup meredam kemarahan orang Indonesia. Demikian juga hasilnya luar biasa. Setiap bank-bank yang saya tanya, pada saat mereka membuat Twitter account yang sehari saja terima komplain bisa 50, dihadapi. Ternyata minggu kedua sudah jatuh 40, bulan kedua sudah jatuh 10, dan kemudian normal ternyata cuma 5 kira-kira, antara 3-5 komplain per hari. Itu bank besar. Bank besar terima komplain cuma 3-5. Pertama kali luar biasa. Biarkan mereka komplain, ternyata gampang setelah tersalurkan. Dan dugaan saya mengambil contoh perbankan misalnya, saya cukup yakin mudah-mudahan sosial media di Indonesia ke depan akan diisi oleh hal-hal yang lebih positif lagi ya. Setelah komplainnya habis, keluarnya habis, caci makinya habis, kejengkelannya habis, dan kemudian mereka semakin mature, semakin dewasa, dan mereka memberikan pujian kepada merek atau produk-produk yang baik. Dan kalau ini terjadi, saya berharap justru 2-3 tahun kemudian sosial media akan bermata duit. Justru karena social media, kalau kita mampu menciptakan engagement, karena hari ini perusahaan-perusahaan Indonesia dalam konteks social media, mereka hanya menggunakan sebagai bagian daripada komunikasi, belum mampu menciptakan engagement, melibatkan customer, melakukan kolaborasi dengan customer, belum pada tahap seperti itu. Maka 2-3 tahun lagi prediksi saya, ketika social media bisa digunakan sebagai alat kolaborasi yang luar biasa, melibatkan mereka. Dan pada saat itu sosial media justru bisa menciptakan kepuasan pelanggan. Dan ini sudah terjadi di banyak negara Eropa, bahwa sosial media ternyata mampu menciptakan kepuasan pelanggan antara 2% sampai 3% selama 3 tahun terakhir. Banyak studi menunjukkan. Jadi keyakinan saya bersama 2-3 tahun lagi mudah-mudahan customer kita yang semakin dewasa, caci maki keluarnya semakin sedikit, sentimen negatif semakin sedikit. 2-3 tahun lagi justru sosial media, terutama apalagi internet, yang namanya internet banking pasti lebih memuaskan. Yang namanya booking lewat internet, e-commerce suatu hari akan pasti lebih memuaskan dibandingkan transaksi konvensional. Bapak sekalian, ini sekelumit yang sudah diberikan melalui survei bersama-sama antara Frontier dan Mahasiswa. Untuk lengkapnya, jangan lupa malam hari ini Bapak sekalian boleh membaca majalah SWA, boleh pelajari, dan tujuan kita semuanya bersama dengan redaksi SWA sudah pasti memberikan inspirasi kepada para pelaku bisnis.
Itulah sumbangsih yang diharapkan majalah Suara dan Frontier kepada para pelaku di Indonesia ini. Terima kasih Bapak sekalian. Kita sudah bersama-sama hadir di acara kisah ke-15. Sama seperti Pak Kemal, ingin mengucapkan juga selamat kepada Bapak sekalian yang sudah luar biasa gigih, yang sudah mencintai pelanggan, berusaha memikirkan pelanggan siang dan malam, dan menciptakan inovasi-inovasi membuat pelanggannya tersenyum. Senyum pelanggan adalah senyum perusahaan dan senyum Anda juga selaku pelanggan. Terima kasih.